Dan begitu pun teman-teman, dengan tahlilan ini, ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya itu, ini kan sudah diajarkan oleh Hindu. Hindu ini juga termasuk agama yang tua. Ada hal yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan acara tahlilan, ya. Acara tahlilan, ya, tidak bisa kita pungkiri, ya. Dia akui oleh sebagian pendeta Hindu, dan saya pernah dikasih buku tentang masalah itu ketika saya main di Bali, saya dikasih sama seorang ustadz di sana. Tentang pendeta Hindu yang menulis buku, dan dia judulnya itu kalau tidak salah tentang tradisi Hindu yang ada di orang-orang Jawa. Maknanya seperti itu. Dia bangga, dia mengatakan lihat orang-orang Jawa mengadakan acara, ya, tahlilan maksudnya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Itu mereka ambil dari kita. Sungguh akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan dan menanyakan. Mempertanyakan itu saya tahu, tapi bertanya untuk ya lebih jelas atau untuk ngeleh nih. Menanyakan itu karena memang belum tahu. Dan bahkan kemudian banyak sosial media yang diunggah, yang dikirim ke saya juga dengan sangat bombastis menyatakan bahwa tahlilan itu berasal dari agama Hindu. Banyak dalil-dalilnya dari agama Hindu. Bahwa tahlilan itu nuansanya Hinduistik. Subhanallah. Bahwa sebenarnya orang yang mengunggah, orang yang menyebarkan semacam isu, semacam perspektif madhab atau aliran tertentu tentang tahlilan, menurut saya sudah keterlaluan. Ratusan juta umat Islam Indonesia ini yang tahlilan, lalu digitukan. Cek teganya. Apalagi setelah saya kemudian terpaksa juga melihat sendiri, ya, karena memang ada kiriman begitu, bahwa ternyata yang keluar-keluar begitu memang mu'allaf. 2 orang ini mu'allaf dari agama Hindu. Tapi saya yakin mu'allaf ini enak sing ngongkon. Kon muni apa dipercaya kan? Lapus. Untuk apa? Kalian memposting masalah ini sampai 100 orang. Yang tahlilan tetaplah tahlilan. Tidak akan berhenti karena postingan-postingan itu. Karena semua yang tahlilan juga punya kiai, bukan mu'alaf, kiai beneran. Jadi kalau tidak setuju tahlilan, cukup tidak setuju, beres. Tidak usahlah dikatakan begitu. Lalu dibukakan, oh ini ayat ini. Oke lah. Saya sudah membaca banyak tentang sejarah tahlilan itu. Bahkan saya membimbing disertasi karya ilmiah yang membahas masalah, salah satu itemnya masalah tahlilan. Jadi sesungguhnya saya paham soal tahlilan itu. Tapi ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan begitu, kemarin pun masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya karena sebagian umat Islam masih resah. Bahkan sebagian juga ikut percaya, oh iya, ini kenapa bener sih kok tahlilan kok Hindu itu. Bahkan di sebagian tempat akhirnya jamaahnya buyar. Buyar itu bubar itu buyar. Iya benar, ini ada jamaah yang terpaksa karena berselisih soal itu. Terus lu gak usah dalil. Kemudian yang satu bertahan, yang bertahan dikit apa, yang tidak mau banyak. Mungkin janim biar terpaksa melok tahlilan terpaksa. Arah syarat aslinya. Tapi berhubung gak enak, yang kampung gak tahlilan gak melok gak enak. Enek sing ojo-ojo begitu langsung gak melok tahlilan. Beneran enek alasan. Ya memang tahlilan kadang-kadang yo capek kan. Berkati dikit tahlilannya suwi banget itu. Jadi sungguh sekali lagi saya ulang untuk kesekian kalinya, para mubaligh, lebih-lebih orang-orang cerdas yang aktif di sosial media, tolonglah pertimbangkan perasaan saudara sama muslim. Pertimbangkan itu. Jangan lalu karena semangatnya kemudian menyalahkan, kemudian tahlilan haram, yasinan bersama-sama bid'ah, sholawat nariyah haram. Nek haram kan mestinya dosa kan? Dosa kan rokok kan? Bid'ah kan sesat kan rokok juga.
Ya iku sing yasinan ku. Tiap malam Jumat itu seluruh Indonesia entah berapa ribu masjid, berapa ribu rumah, berapa juta kaum muslimin yang tahlilan, yang yasinan, yang narian. Mereka masuk neraka karena itu. Beranikah kalian mengatakan bahwa umat Islam yang tahlilan akan masuk neraka karena berdosa? Umat Islam yang yasinan bareng masuk neraka. Apa begitu? Jadi sekali lagi saya ingin cooling down. Umat Islam harus cool, harus sejuk. Wis didu maju bisa. Ya break. Akhirnya ada pencegatan, macam-macam lah. Dan dengan pencegatan akhirnya yang dicegat makin populer, diundang TV, bicara. Sehingga betapapun menguntungkan musuh-musuh Islam. Oleh karena itu saya ingin menunjukkan sebenarnya tahlilan itu dari agama Hindu atau bukan. Dan apakah yasinan bareng itu juga bid'ah? Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia. Saya pernah 2 tahun di Sudan. Sudan itu Afrika Utara, selatannya Mesir, dulu negara bagian dari negara Mesir, kemudian memisahkan diri, itu termasuk negara Arab. Di sana ada selamatan, ada doa bersama untuk orang meninggal itu hari ketiga dan hari ketujuh. Saya juga pernah membaca referensi bahwa di Masjidil Haram dulu sebelum Abdul Aziz bin Saud, Raja Saudi Arabia yang bekerja sama dengan Wahabi itu berjaya lagi, dulu termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Al-Jawi, orang Jawa, itu juga sempat menjadi imam di sana. Syekh Yasin Al-Fadani, Padang, kemudian banyak ulama Indonesia yang menjadi tokoh agama di Masjidil Haram. Dulu kalau ada orang meninggal di Masjidil Haram itu ada doa bersama dari hari pertama sampai hari ketujuh. Membawa makanan bersama-sama. Pertanyaannya, apakah Hindu juga ke sana kemarin itu? Apakah dengan hal seperti ini ada kebaikan di dalamnya? Apakah dengan hal seperti ini ada kebaikan di dalamnya? No. Allahu Akbar.